Dokter Lois, jangan bilang kalau kalian tidak kenal orang ini. Dia sudah ditangkap polisi. Dia menjadi sensasi dalam waktu yang sangat singkat karena menyatakan tak percaya adanya COVID-19. Dia mengatakan itu saat menjadi bintang tamu dalam acara talk show yang diunggah di kanal YouTube Hotman Paris Official. Hotman Paris mengajukan pertanyaan tentang pendapat Dr. Lois soal COVID-19. Dia dengan Bukan hampir lagi Pak, tidak setuju. Ya, tidak setuju atas semua teori mengenai corona. Bukan karena Pertanyaan pertama kalau COVID-19, bertanya. tapi akibat Ibu interaksi sebagai dokter, antar obat. percaya nggak ada corona? Obat yang dicampur-campur jadi mati gitu? Iya, Pak, kalau misalnya buka data di rumah sakit, itu pemberian obatnya itu lebih dari 6 macam. Oke. Jadi virusnya apa penyebabnya? Tolong jawab. Iya, Apa jadi penyebabnya? ada yang namanya Pak, penurunan imunitas. Oke, penurunan imunitas. Karena apa? Karena apa? Karena itu kondisi satu stres bisa. Kita kan Saya nggak Dokter Tirta memberikan beberapa informasi terkait Dr. Lois. Dia menyebut Dr. Lois tidak terdaftar di pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, PBIDI, dan STR Lois sebagai dokter tidak aktif sejak 2017. Alamat dan lokasi persis domisili Dr. Lois juga tidak diketahui. Dia juga tidak praktik, tidak menangani pasien COVID-19, dan tidak terlibat sebagai relawan COVID-19. Informasi lainnya, dia pernah kuliah di Fakultas Kedokteran UKI lulusan 1996. Bahkan ada yang mengatakan dia terindikasi gangguan jiwa. Terlihat dari katanya yang mengaku punya kuasa penuh, rapat dengan para pemegang kebijakan luar negeri, bicara dengan Trump, mengaku paling jenius sedunia mengalahkan Einstein. Sebenarnya siapa dia, tidak penting. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah dampak dari pernyataan yang sudah dia lontarkan. Dia boleh saja minta maaf sambil menangis dan pegang materai. Dia bisa saja ditangkap, dan memang sudah ditangkap. Tapi ucapan dia sudah menyebar. Coba lihat deh komentar netizen, pasti pada bingung dan terbelah. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya sama sekali. Dampak inilah yang sebenarnya mengerikan. Dari mulut ke mulut, informasi ini tersebar dengan sangat mudah di era media sosial seperti saat ini. Yang percaya akan konspirasi ini akan menyebarkannya ke orang sekitarnya, kemudian menyebar lagi ke orang-orang lain, menyebar bagai virus. Bukan cuma corona yang bisa menular, informasi sesat juga sangat mudah menular. Makanya saya katakan, meskipun Dr. Lois sudah ditangkap atau nanti diberi hukuman berat, efek dari ucapannya sudah terlanjur menyebar. Perlu diketahui, yang akan memanfaatkan ini adalah pihak-pihak anti pemerintah untuk memperkeruh situasi. Kalian pasti sudah bisa mengira-ngira, narasi macam apa yang akan berkembang nantinya. COVID-19 itu tidak ada, hanya konspirasi. Jangan masuk rumah sakit, bahaya, mengerikan kalau sampai narasi begini berkembang luas di masyarakat. Bukan takut karena masyarakat melawan, tapi karena takut nantinya penanganan COVID-19 jadi sangat lambat, malah tidak selesai. Penanganan COVID-19 tidak hanya mengandalkan pemerintah saja, tapi juga masyarakat. Kalau mereka saja tidak percaya, tentu saja anjuran dan aturan dari pemerintah tidak akan didengarkan. Ah, mana ada itu? Itu cuma akal-akalan pemerintah. Akan terjadi perbedaan tujuan antara pemerintah dan masyarakat. Eits, dan jangan lupa, tukang provokasi akan senang memanfaatkan kekisruhan ini. Barisan sakit hati, kadrun, kelompok anti pemerintah seolah menemukan amunisi baru untuk menyerang pemerintah. Sungguh miris memang, isu apapun, pasti ada saja orang-orang yang modelnya kayak Dr. Lois, bikin statement meresahkan, viral dan menyebar luas. Sebagian malah percaya. Yang paling parah adalah, yang percaya menyebarkan ini dan mempromosikan secara jor-joran. Makanya kadang isu kecil berubah jadi besar karena dikompori orang-orang seperti mereka. Isu besar tidak selesai-selesai karena diprovokasi oleh mereka. Sudah paham, kan, efek domino? Nya. Memang sulit mengantisipasi kemunculan orang-orang tak jelas yang berusaha memperkeruh situasi. Mungkin sudah takdir kali ya. Ngomong vaksin diisi chip nano lah. Nanti divaksin, di-trigger jadi zombie lah. Ada magnet lah. COVID-19 itu konspirasi lah. Banyak lagi. Bayangkan kalau provokasi dan narasi sesat ini dibuat oleh orang yang mengaku dokter atau ahli. Bahaya sekali, bukan?